Halo teman-teman yang unyu-unyu, jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang analisis peluang. Teman-teman tolong disimak ya. Anggota kelompok 2 terdiri dari Bunga Zahra, Desi Nurfitria, Cinta Laura, Hairunisa Febilia, dan Siti Mutiara Khalifah. Baik, untuk pembahasan materi ini kita akan membahas dari pengertian, tujuan, manfaat, metode, serta pemanfaatan. Langsung saja kita lanjut membahas tentang pengertian dari analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Peluang usaha banyak tersedia, dan wirausahawan yang kreatif mampu menemukannya dengan bekerja keras, ulet, serta percaya diri. Bagaimana sih cara seorang wirausaha mampu berpikir positif dan kreatif? Yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Yang kedua, menerima gagasan baru. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, mendengarkan saran orang lain. Yang kelima, memiliki etos kerja tinggi. Dan yang keenam, pandai berkomunikasi. Lanjut saja. Menurut Paul Carlap ada 4 rumusan mencapai sukses, yaitu yang pertama ada work hard atau bekerja keras, yang kedua work smart atau bekerja cerdas, yang ketiga ada enthusiasm atau kegairahan, dan yang terakhir service atau pelayanan. Ketika menemukan peluang baru, segera buat rencana untuk melaksanakan peluang tersebut. Pengenalan diri adalah modal awal yang penting bagi wirausahawan serta pengetahuan dan keterampilan juga sangat penting. Setiap usaha pasti berorientasi pada keuntungan, namun selalu ada risiko yang harus dihadapi. Persiapkan perencanaan yang matang untuk mengurangi risiko. Memulai usaha dari skala kecil dapat membantu mengurangi risiko dan memperkuat strategi usaha. Lalu pada pemilihan jenis usaha yang akan dipilih bergantung pada minat seseorang, modal yang dimiliki, relasi yang dimiliki, dan peluang lainnya. Lanjut saja ke bagian tujuan dan manfaat analisis peluang usaha. Tujuan dari analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Analisis ini adalah dengan melakukan observasi langsung ke konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dengan observasi tersebut kita dapat mengetahui besar kecilnya minat konsumen terhadap produk yang dibuat sehingga kegagalan usaha dapat dihindari usaha yang dilaksanakan. Lalu produk juga bisa dibuat lebih terjangkau bagi konsumen dengan cara yang pertama memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku terjual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat desain baru dengan harga terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan murah. Memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang lebih menguntungkan. Selanjutnya kita bahas tentang metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha kita harus berpikir secara yang pertama positif, arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Yang kedua kreatif, arahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Yang ketiga inovatif, arahkan pada pencipta produk baru yang berguna di masyarakat. Yang keempat inisiatif, arahkan langsung bergerak, jangan ditunda lagi. Adapun dalam pemilihan produk kita harus mempertimbangkan produk yang mudah dalam pemakaian, efisien dalam penggunaan, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, serta adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. Dalam pemetaan analisis produk terdiri dari yang pertama, produk yang mampu mempermudah pekerjaan di rumah seperti panci multiguna. Selanjutnya, produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah seperti tas multifungsi selain untuk kerja, bisa untuk menyimpan pakaian. Dan yang terakhir, produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat seperti air dalam kemasan, mie dalam cup, dan lainnya. Lanjut kita ke pembahasan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah metode mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam proyek atau bisnis. Metode ini berguna untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dalam usaha, sehingga wirausahawan dapat membuat kesimpulan tentang usaha atau produk ke depannya. Dalam metode analisis SWOT berguna untuk mengetahui yang pertama strength, yaitu kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran.
Yang kedua weakness, yaitu kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Yang ketiga opportunity, yaitu peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir threat, yaitu ancaman apa saja yang terjadi saat memulai usaha seperti munculnya pesaing. Lanjut ke metode analisis 5W1H. Apa itu analisis 5W1H? 5W1H adalah metode yang digunakan seorang wirausahawan untuk mengambil keputusan terkait usaha yang akan dipilihnya. Dalam metode ini terdiri atas what atau jenis usaha apa yang akan diambil, yang kedua why atau alasan memilih usaha tersebut, yang ketiga when atau kapan akan memulai usaha tersebut, yang keempat where atau di mana akan memulai usaha, yang kelima who atau siapa saja yang terlibat dalam usaha, dan yang terakhir how atau bagaimana proses usaha tersebut. Dalam cara menyusun analisis kelayakan usaha terdiri dari memperhatikan kebutuhan konsumen, kapan mereka membutuhkan, karakteristik konsumen, daya beli konsumen dan pesaing. Selanjutnya ke bagian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha merupakan studi yang membahas konsep dasar terkait keputusan pemilihan proyek bisnis untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan sosial. Dalam perkembangan yang cepat dan teknologi yang canggih dapat memberikan kemudahan di masyarakat, wirausahawan harus memanfaatkan peluang untuk menjadi keuntungan. Penting bagi wirausahawan untuk terus mencari peluang usaha. Adapun manfaat hasil dari studi kelayakan usaha bisa digunakan untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha, dan memilih investasi paling menguntungkan. Studi kelayakan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama penemuan ide, yang kedua formulasi tujuan, yang ketiga analisis, dan yang terakhir tahapan keputusan. Dalam sistematika penyusunan studi kelayakan usaha melibatkan pada pengenalan produk, cara pembuatan, penyajian, gambaran usaha serta asumsi biaya. Terdapat 5 hal dalam penyusunan studi kelayakan usaha yang terdiri atas pasar, cara produksi, manajemen pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan serta kondisi ekonomi. Lanjut ke bagian terakhir yaitu pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kreatif dan inovatif? Baik teman-teman, mohon disimak ya. Kreativitas adalah kemampuan manusia yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup sehingga dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungan. Orang kreatif mampu melihat peluang dalam kondisi sekitarnya, seperti memanfaatkan barang bekas, alam, peristiwa sekitar, dan peluang lainnya. Terdapat 7 langkah proses berpikir kreatif meliputi: yang pertama preparation atau persiapan, yang kedua investigation atau penyidikan, yang ketiga transformation atau transformasi, yang keempat incubation atau penetasan, yang kelima illumination atau penerangan, yang keenam verification atau pengujian, dan yang terakhir implementation atau penerapan. Nah, itu semua adalah proses cara berpikir kreatif. Lanjut kita bahas tentang inovasi. Inovasi adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan yang dapat diterima masyarakat. Inovasi bisa berasal dari ide sederhana, asalkan baru dan lebih baik. Terdapat 4 jenis inovasi menurut Kuratko. Yang pertama invensi atau penemuan. Yang kedua ekstensi atau pengembangan. Yang ketiga duplikasi atau penggandaan. Dan yang terakhir sintesis atau formula baru. Nah, itu semua adalah tentang materi analisis peluang usaha. Apakah teman-teman sudah paham dengan materinya? Teman-teman bisa bertanya ya ke kelompok kita. Terima kasih semuanya teman-temanku yang cantik-cantik sudah menyimak.